Hidup di era digital memungkinkan kamu untuk mengakses informasi apapun, kapanpun dan dimanapun. Hal ini tidak hanya memberikan efek positif, namun juga efek negatif. Arus informasi yang begitu deras melalui komputer dan telepon genggam dapat mengganggu fokus kehidupan kita, sehingga hidup menjadi kurang teratur, kurang sehat, kurang tenang dan juga kurang produktif. Mengembalikan dan melatih daya fokus merupakan solusi sederhana agar hidup kita tetap senang, tenang dan juga produktif. Dalam video ini kita akan mempelajari cara menemukan dan melatih daya fokus agar terbebas dari gangguan-gangguan yang ada, sehingga hidup kita lebih baik dari sebelumnya. Hal-hal menarik yang akan kita pelajari antara lain, mengapa mempertahankan fokus di era digital sangat sulit, bagaimana cara menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita, apa yang dimaksud pola hidup pelan, bagaimana cara menyederhanakan segala sesuatu agar bisa tetap fokus, dan apa yang bisa kita lakukan untuk melatih daya fokus dengan cara-cara sederhana. Hidup di era digital membuat akses informasi datang dengan begitu deras dan susah dibendung. Informasi ini siap membombardir pikiran kamu melalui gawai, komputer, telepon genggam dan televisi setiap hari, bahkan setiap detik. Kita pun terlena dengan sibuk mengonsumsi dan membagikan informasi tersebut hingga akhirnya kita sadar bahwa waktu kita sudah terbuang sia-sia. Selalu terhubung dengan berbagai informasi sudah menjadi gaya hidup manusia zaman ini. Namun, kemudahan dalam mengakses informasi melalui berbagai media ini juga memiliki sisi negatif terhadap kehidupan. Oleh karena itu, kita perlu bijak dalam menyikapinya. Tidak semua informasi itu bermanfaat bagi kita. Bahkan kebanyakan dari informasi ini malah dapat mengganggu ketenangan, produktivitas, dan juga kreativitas. Bagi kamu yang setiap harinya terlibat dalam proses-proses kreatif, kamu harus dapat menepis gangguan-gangguan ini. Solusi sederhana untuk mengatasi gangguan-gangguan ini adalah dengan menemukan dan meningkatkan daya fokus. Untuk memunculkan daya fokus, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan mencari ketenangan. Banyak aktivitas yang dapat kamu lakukan untuk memperoleh ketenangan seperti membaca novel, menulis, dan jalan-jalan. Selain itu, kamu harus memutuskan koneksi dengan internet untuk menghilangkan kecanduan dari dunia maya, yang merupakan sumber terbesar dari semua gangguan yang ada. Setelah daya fokus itu muncul, langkah selanjutnya adalah mengarahkannya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sama di setiap harinya, yang disebut dengan ritual fokus. Kebiasaan-kebiasaan itu contohnya, bersikap tenang di pagi hari, membuat daftar tugas sesuai dengan skala prioritas, mengerjakan tugas yang terpenting, menutup jaringan internet, istirahat dan mengevaluasi kegiatan harian. Arus informasi yang begitu deras tidak bisa kamu hindari. Salah satu cara yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi gangguan arus informasi ini adalah dengan membatasi alirannya. Hal ini dapat kamu lakukan dengan cara memilih dan menyaring informasi mana saja yang kamu butuhkan dan yang tidak. Kamu juga dapat membatasi aliran informasi ini dengan cara menyingkirkan hal-hal yang tidak terlalu penting. Misalnya, untuk berkomunikasi kamu paling sering menggunakan email dan nomor ponsel, sehingga media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya bisa disingkirkan. Selain itu, kamu juga dapat membatasi aliran informasi dengan cara membatasi waktunya. Membatasi waktu secara otomatis juga akan mengurangi jumlah informasi yang masuk. Misalnya, kamu hanya akan membuka media sosial cukup selama 15 menit, 2 kali dalam 1 hari tergantung kebutuhan. Apa menonton televisi cukup 2 jam selama 1 hari saja. Teknologi juga memaksamu untuk selalu aktif berinteraksi dengan pengguna lain. Dalam 1 hari saja, akan ada banyak umpan balik dari sebuah postingan media sosial yang kamu buat atau pesan yang masuk ke email atau ponsel. Tapi tidak semua umpan balik dan pesan ini harus direspon karena belum tentu itu penting untukmu. Hal ini juga berlaku dalam pemenuhan kebutuhan akan berita terkini. Kita cenderung ingin mengetahui berita terbaru yang terjadi saat ini, baik dari media online ataupun televisi. Sekali lagi, kamu harus memikirkan apakah informasi atau berita tersebut benar-benar kamu butuhkan atau tidak. Menyingkirkan gangguan ini bukanlah suatu hal yang mudah, karena terkoneksi dengan teknologi adalah sebuah candu. Untuk menghilangkan kecanduan ini, kamu harus mencari sumbernya dan mencoba mengatasinya. Gangguan ini juga sulit diatasi karena adanya kebutuhan emosional dan juga ketakutan akan ketinggalan informasi. Kamu perlu mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan emosional tersebut, dan juga mencoba melawan rasa takut yang muncul. Lingkungan yang kondusif memiliki peran penting dalam menciptakan daya fokus. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, kamu bisa memulainya dari hal-hal kecil seperti membersihkan meja kerja, mematikan notifikasi ponsel,
mendengarkan musik yang menenangkan, membersihkan lingkungan rumah, dan sebagainya. Selain menciptakan lingkungan yang kondusif, kamu juga harus belajar untuk melakukan segala sesuatu secara perlahan-lahan. Mengerjakan pekerjaan secara pelan-pelan dapat mengurangi kesalahan dan juga menjaga kualitas pekerjaan. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi tingkat stres. Untuk menerapkan gaya hidup pelan ini, kamu harus mengubah pola pikir terlebih dahulu. Kamu harus menyadari bahwa hidup ini akan lebih baik jika kamu melakukan segala sesuatu dengan lebih pelan dan lebih santai. Ini membuat kamu akan menikmati dan menghargai setiap momen dalam hidupmu. Ada beberapa tips yang dapat dipertimbangkan agar hidupmu lebih pelan dan santai. Pertama, mengurangi jumlah rapat atau pertemuan. Kedua, melakukan diskoneksi. Ketiga, duduk dengan nyaman tanpa melakukan apapun. Keempat, mengurangi komitmen yang memberatkan diri sendiri. Dan kelima, tidak harus menyelesaikan semua pekerjaan hari ini. Terkadang, kamu juga harus bersedia menerima kenyataan jika sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu harus menerima setiap perubahan yang terjadi, karena dunia terus berubah dan kita tidak sanggup sepenuhnya mengendalikan perubahan tersebut. Menentukan skala prioritas adalah salah satu cara sederhana untuk menemukan daya fokus. Begitu banyaknya pekerjaan yang harus kamu lakukan dalam waktu yang bersamaan, akan membuatmu susah menemukan daya fokus. Hal ini juga akan membuat kita semua susah dalam menentukan skala prioritas. Jika kamu mengalami masalah ini, ada 3 strategi yang dapat kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Pertama, mendahulukan tugas-tugas yang penting. Kedua, memilih tugas yang menggairahkan. Ketiga, memilih satu tugas dan mengerjakannya secara totalitas. Kamu juga harus mencoba mengesampingkan tujuan dalam hidup. Kadangkala, tujuan hanya membebani hidup sehingga kamu tidak bahagia ketika tujuan itu belum tercapai. Demikian juga, ketika tujuan itu tercapai, kadang kita tidak puas dan kembali menetapkan tujuan baru. Ini berlanjut terus-menerus sehingga kita tidak memperoleh ketenangan. Kamu harus mencoba untuk mensyukuri apa yang dimiliki sekarang, dan tidak terbebani dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Hal yang harus kamu lakukan hanyalah melakukan apa saja yang membuatmu semangat, bergairah, dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi orang lain. Menyederhanakan segala sesuatu adalah kunci utama untuk meningkatkan daya fokus. Selain itu, pola hidup sederhana juga memberikan banyak manfaat bagi kehidupanmu, seperti berkurangnya tekanan sehingga hidupmu lebih bahagia, biaya hidup lebih murah, dan juga memiliki banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang digemari. Untuk menyederhanakan segala sesuatu, kamu bisa memulainya dengan cara membuat daftar singkat tentang kegiatan harian, dan mulai memilih mana yang paling penting. Setelah itu, kamu bisa melanjutkan dengan membersihkan ketidakteraturan di suatu tempat dalam rumah. Mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu adalah cara untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang luar biasa. Untuk mendapatkan hal-hal yang menakjubkan dalam hidup, kamu dapat melakukan langkah-langkah sederhana. Langkah pertama, kamu harus menemukan hal yang menakjubkan tersebut. Hal yang menakjubkan ini adalah hal-hal yang membuatmu bergairah dan bersemangat di setiap harinya. Setelah kamu menemukan hal yang menakjubkan tersebut, kamu harus menghilangkan hal-hal yang dapat mengganggumu dalam menyelesaikannya. Kamu dapat melakukannya dengan cara membersihkan meja kerja, mematikan koneksi internet, mematikan HP, dan perangkat lain yang berpotensi mengganggu. Selanjutnya, kamu harus fokus pada hal yang menakjubkan tersebut, karena hal inilah yang akan mengubah hidupmu. Kerahkan semua daya fokus yang ada untuk menyelesaikannya. Setelah tugas ini terlaksana, kamu dapat bersenang-senang atas keberhasilan yang kamu raih. Fokus akan mudah didapatkan jika kamu hanya melakukan satu pekerjaan saja dalam satu waktu. Mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan hanya akan membuatmu stres, karena otak kita hanya mampu menangani satu hal dalam satu waktu. Oleh karena itu, pilihlah pekerjaan yang paling penting untuk diselesaikan dalam waktu tertentu. Selain membuat kamu lebih fokus, mengerjakan satu tugas dalam satu waktu juga dapat membuat kualitas pekerjaan yang dilakukan lebih terjaga. Hal ini juga dapat menjadikanmu lebih bersungguh-sungguh, dengan memberikan waktu dan perhatian yang cukup terhadap apa yang kamu kerjakan. Persempit ruang lingkup pekerjaan dan berjalan-jalanlah agar kamu bisa lebih fokus dan menikmati hidup. Daya fokus dapat meningkat jika kamu mampu mempersempit lingkup pekerjaan menjadi lebih kecil. Hal ini juga akan menjadikan hasil pekerjaanmu menjadi lebih baik. Bekerja dalam lingkup besar hanya akan menyulitkan dalam menetapkan fokus. Untuk mempersempit daya fokus, kamu dapat memulainya dengan cara memilih tugas terkecil yang paling penting dan paling prioritas dalam pekerjaan. Setelah itu, kamu harus menentukan alokasi waktu yang akan digunakan.
untuk melakukan tugas tersebut, dan mulailah melakukan tugas tersebut dalam satu waktu. Untuk melatih daya fokus, kamu perlu membiasakan membaca buku atau informasi yang panjang dengan waktu yang lebih lama. Hal ini bukanlah suatu hal yang mudah karena akan ada banyak hal yang dapat mengganggu fokusmu ketika membaca. Hal yang harus kamu lakukan pertama kali adalah dengan menyingkirkan semua gangguan dan mulai menikmati bacaan sampai selesai. Selain itu, kamu juga harus meluangkan waktu untuk berjalan-jalan, baik di pagi hari ataupun ketika liburan. Jalan-jalan dapat meningkatkan daya fokus dan membuat pikiran lebih segar. Ketika jalan-jalan, penting bagimu untuk memutuskan koneksi dengan internet dan mulai menikmati apa yang kamu lihat dan lakukan. Ketika kamu berjalan-jalan dari satu tempat ke tempat lainnya, kamu dapat memikirkan hal apa saja yang sulit dilakukan ketika mendapat berbagai gangguan dan mulai menuliskannya ketika kamu sampai ke tujuan. Kamu juga dapat melakukan pekerjaanmu sambil jalan-jalan dengan cara berhenti di tempat yang tidak memiliki akses internet, sehingga pekerjaanmu tidak terganggu. Kesimpulan dari video ini adalah, salah satu cara sederhana agar kamu tidak terjebak dari gangguan arus informasi yang begitu deras adalah dengan menemukan dan meningkatkan daya fokus. Untuk menghindari gangguan dari arus informasi tersebut, kamu dapat mengurangi aliran arus informasi tersebut baik dari segi jumlah maupun waktu. Kamu harus mencoba untuk menghilangkan kebutuhan akan informasi atau berita terkini. Jika itu tidak memberikan hal positif terhadap kehidupanmu, lingkungan yang kondusif dan pola hidup pelan sangat dibutuhkan untuk menciptakan daya fokus. Kamu perlu menentukan skala prioritas terhadap pekerjaan yang kamu lakukan agar fokusmu tetap terjaga. Melakukan satu jenis pekerjaan dalam satu waktu akan membuatmu fokus dan mendapatkan hasil yang menakjubkan. Meluangkan waktu untuk berjalan-jalan dan membagi pekerjaan dalam bagian-bagian kecil akan membuat hidup lebih tenang dan fokus.